saya tuh suka bertanya kayak my students like I always ask like, are you happy today? Kita tidak bisa nge-pressure anak untuk harus belajar, harus buka buku. Oke, sekarang buka-buka halaman sekian, catat. Kok energi anak-anak ini loh, kayak on terus energinya. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabar, sehat? Katanya kemarin saya dengar informasi itu Ibu sempat jadi pelatih tinggi ya di sekolah. Hoax itu tidak. Iya. Jadi, terima kasih malam hari ini. Iya, terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. Oke, sama-sama. Kita sama-sama ucapan terima kasih sih. Malam hari ini kita mau bahas tentang pandangan seorang guru terhadap dunia pendidikan. Bagaimana sih dunia pendidikan di sekolah dasar gitu? Karena memang saya juga pengen ke sekolah tapi belum kesampaian. Kira-kira mau pengen melihat langsung dunia pendidikan di sekolah itu seperti apa? Baik, perkenalkan nama saya Sutri Andeka. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar di salah satu sekolah juga di Kabupaten Nagekeo. Bisa disebut sekolahnya? Boleh. Iya, saya ngajar di Min Nagekeo ya. Ya tidak jauh juga sih dari tempat ini. Kenapa harus sekolah di Min begitu kan? Pertama, Min itu menawarkan banyak hal. Yang pertama di sana kita juga memperoleh pelajaran yang di situ ada pelajaran umum dan juga ada pelajaran agama. Jadi kalau di sekolah-sekolah umum lainnya kan kita fokus pada pembelajaran yang bersifat umum saja. Tapi kalau di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nagekeo itu sendiri, di sana kita menawarkan ada pelajaran agama, ada ekstrakurikuler, baik itu pramuka, baik itu kelas tahfiz, ada juga seni-seni dan yang lain-lainnya. Dan kita sangat aktif terlibat di kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang diadakan oleh Pemda, ataupun kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh Kementerian Agama itu sendiri. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah sekolah kita tuh berada di pusat kota, Om. Jadi itu ramai begitu, ramai sekali. Jadi anak-anak, ya walaupun mereka masih di dalam lingkungan sekolah, paling tidak mudah ditemukan ya. Tidak perlu harus masuk sana-sini untuk cari sekolah, tapi memang mudah ditemukan karena memang ada di poros ya, jalan poros, Marapokot, Danga Marapokot begitu. Nah, kenapa Amin Bay itu diganti lagi dengan Min Nagekeo? Iya ya, dulu waktu kita kan sama-sama alumni ya. Iya. Kita alumni di Min Bay, dulu alumni. masih Min Bay ya. Itu mungkin karena sebenarnya yang apa ya, jawaban yang paling tepatnya kita belum bertanya kepada sumbernya ya. Mungkin kalau menurut saya dulu mungkin masih kecamatan ya, Om. Ya dulu. Enggak. Kecamatan, Tidak. kemudian kecamatan belum masuk ke kabupaten kan waktu itu. Iya, benar. Mungkin ya, karena Min ini satu-satunya Min yang di Nagekeo kan cuma satu kan Minnya. Jadi ya mungkin ini diganti ke Min Ya, tapi Nagekeo. saya tidak rela sih kalau misalnya Ya mau gimana lagi? Kita harus menyalahkan siapa di sini? soalnya pusatnya di Mbay. Kayaknya ada sumber yang valid, nanti kita tanyakan mungkin saya akan kepada tanyakan ke pemerintah yang stakeholdernya begitu ya, yang lebih berhak, yang kenapa kok bisa diganti? Baru kita protes, ayo kita demo. Iya benar juga. Kalau misalnya diberi pilihan mau sekolah atau mau bermain, kira-kira apa jawabannya mereka? Ini pengalaman, ini based on experience ya. Iya. Jadi anak-anak itu ya kita tidak bisa pungkiri sih, dunianya tuh memang bermain begitu kan. Jadi kalau ditanya seperti itu, of course jawabannya kita semua sudah tahu. Bermain. Pasti mereka memilih untuk bermain, mau main apapun itu, Iya. intinya bermain. Dan bermain itu saja sih dunianya anak-anak. Tapi ya mau gimana lagi ya, yang namanya di lingkungan sekolah ya. Jadi kita sebagai guru ya pinter-pinternya kita saja sih, gimana kita ngehandle anak-anak itu, atau kita membawa pembelajaran di kelas dengan belajar sambil bermain. Kadang kalau kita belajar toh itu biasa anak-anak berpikir bahwa oh belajar itu pasti kayaknya seperti cuma duduk, diam, dengar, menerima materi dari ibu guru, menulis, dan that's so boring right? Kan itu bosan sekali. Tapi ketika seorang guru mampu mengatur siswanya atau ngehandle siswanya, ayo let's make a game, atau ayo buat games tapi based on materi atau topik yang akan kita pelajari hari itu bisa bikin fun loh, anak-anak bisa bikin betah. Ibu ngajar apa sih di sekolah? I'm teaching English. Oh, bahasa Inggris. Especially for grade 1 sama grade 2, kelas 1 sama kelas 2 sih. Tapi kira-kira ketika mereka dengar bahasa Inggris yang Ibu sampaikan, bagaimana wajah mereka? Bingung. Begini, saya suka kayak kalau ngomong, kalau ngajar
lebih ke mix ya. Saya campur, saya ngomong bahasa Indonesia lalu campur sama bahasa Inggris, tapi kemudian saya translate. Karena they don't understand at all dengan bahasa Inggris itu, mereka sangat tidak paham ya, karena kita tahu ya bahasa Inggris itu masih di Indonesia, apalagi di Mbak sini kan masih menjadi bahasa yang tersulit paling ya. Jadi saya berusaha untuk selalu ngomong bahasa Inggris juga di depan anak-anak, karena biar melatih telinga mereka, listening mereka, itu kan ada pembelajaran juga kan, melatih pendengaran, atau saya mencoba untuk meminta mereka untuk melafalkan atau pronounce the word yang saya sebut. Itu ya metode sih, salah satu caranya biar anak-anak itu terbiasa sama bahasa Inggris. Dan ya anak-anak dengan usia seperti itu kan, ya kita tahu bahwa usia 6-7 tahun itu kan dikenal dengan masa golden age ya, di mana anak-anak itu mampu menerima apapun. Anak-anak otaknya masih kosong nih kan, masih polos banget saat kita ngajar, dan itu make them fun, itu terima. At least kita buat mereka senang dulu begitu sama belajarnya gitu. Sehari itu kira-kira berapa banyak mata Kalau sehari mentok paling 2. Pagi dimulai dengan jam 7.15 masih kelas itu masih dengan literasi atau numerasi ya. Itu belum masuk jam pelajaran sih, masuk di jam 7.35 menit itu sudah masuk dengan jam pelajaran pertama. Itu sampai dengan 9.20 istirahat. Tapi jam pelajaran pertama biasanya 2 jam sih. 2 jam itu tidak yang 60 menit, tapi 35 menit per jam. Dihitungnya seperti itu kan jam sekolah. Jadi ya begitu sampai 8.45, kemudian dilanjut sampai istirahat itu pukul 9.20. Itu kayaknya sekitar 2-3 mata pelajaran. Tapi tidak yang pressure banget juga sih, tidak. Berarti ada bahasa Inggris, bahasa Arab, ada bahasa cuman itu saja sih. Matematika, akidah, akhlak, terus apa lagi? Al-Quran, hadis. Kalau kelas 1-2 itu, terus ada bahasa Indonesia, Pancasila, seni budaya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya banyak. Pernah nggak ibu tanya, apa yang kamu belajar tadi? Paling tidak, ayo kita tadi sudah belajar apa? Kita harus excited mungkin, biar anak-anak juga kan excitednya sama kayak kita begitu kan. Jadi paling seputar itu. Terus saya tuh suka bertanya kayak my students like I always ask like, are you happy today? Saya suka sekali bertanya hal-hal seperti itu. Ada bilang, ya ibu kami bahagia. Ayo give your smile, give your best smile, kasih senyuman yang paling indah sama gitu. Ya seperti itu, biar membuat mereka tuh gimana responnya mereka, membuat mereka tuh fun gitu saja, senang. Ada tidak salah satu siswa yang menjadi siswa favorit menurut ibu persi? Siswa favorit, semua siswa sama saja sih, tidak ada yang memang, tidak ada yang spesial, semua saya treatnya sama. Tapi memang ada anak yang punya kemampuan yang memang dia secara intelek atau memang secara dia lebih cepat daya tangkapnya, ada yang memang lamban ya, namanya di kelas kita pasti variasi dong, namanya anak-anak sekolah tuh pasti seperti itu. Atau sebaliknya ada enggak? Ibu ini adalah favorit saya yang kayak gitu. Oh ya sering malah seperti itu. Ibu. Iya pasti excited, ibu sudah datang, ibu sudah pasti gitu. Ibu anaknya gitu. Udah juga sih paling, ibu sudah datang, senang gitu di pintu masuk kalau kita. Nah menurut ibu, anak usia 7 tahun itu perlu belajar lebih giat dengan cara apa sih? Kalau saya, ini my experience ya, biasanya kalau saya pribadi, saya ngajar materi itu like 5 minutes atau 10 minutes gitu Om. Di awal. Kemudian di awalnya pasti ada ice breaking, ada menyanyi dulu, ada sapaan ke anak-anak, bagaimana mereka tuh sukanya movement, sukanya pindah-pindah. Jadi dalam ruangan itu kita nge-create harusnya happy-happy dulu deh, senang-senang dulu. Kalau anak sudah bahagia, itu apapun yang kita kasih itu senang. Ya paling tidak harus belajar sambil bermain. Kita tidak bisa nge-pressure anak untuk harus belajar, harus buka buku. Oke, sekarang buka-buka halaman sekian, catat. No, it's not a good way. Guru itu tidak seperti itu. Tapi kita harus melibatkan diri kita, totalitas sih sama siswa, dekat sama mereka, biar itu mereka senang sama kita gitu. Ketika pulang sekolah, lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain HP. Iya. Karena mungkin di sekolah itu tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk mereka bermain. Ya, menurut pandangan ibu gimana? Kalau menurut saya, di sekolah sebenarnya anak-anak kelas 1-2 itu pulangnya cepat tuh. Pulangnya 10.30 kalau tidak salah, atau sampai dengan 11.30. Dan selalu ada ruang untuk bermain kok. Mereka tidak monoton belajar terus, dan saya rasa semua guru juga mengerti saat anak-anak itu. Kadang anak-anak juga bilang kok, ngomong langsung sama gurunya, ibu boleh bermain? Oke boleh nak, bermainnya di belakang saja kalau sudah selesai nulis. Kan? Anak-anak kelas 1 itu kan biasanya
for them gitu kan. Kalau tidak menulis berarti tidak belajar. Mereka belum paham kan. Sedangkan kita yang ngomong-ngomong panjang itu sebenarnya itu juga ilmu kan. Tapi kalau anak kelas 1 2 mereka masih kurang paham kan. Mereka maunya oh, kita harus nulis baru itu bisa dikatakan belajar. Ayo kita nulis dulu. Nulis. Ibu kalau sudah selesai boleh makan? Boleh. Ibu kalau sudah selesai boleh beli di kantin? Boleh. Pokoknya kalau selama saya rasa kalau di MIN itu guru-gurunya semuanya seperti itu. Boleh saja. Hanya kita tahu batasan. Kalau kamu sudah selesai, itu hadiahnya kamu boleh beli di kantin. Kalau kamu sudah selesai, kamu boleh makan begitu bekal gitu dari rumah. Tapi masalah anak yang pulang sekolah dan mereka bermain HP, kalau menurut saya pribadi itu masalah parenting sih. Parenting bagaimana dengan orang tuanya di rumah. Anak tuh biasanya dikasih PR. Dan orang tua tuh tugasnya itu adalah mungkin feedback ke anak, nanya, oh ada bagaimana deh hari ini di sekolahnya, ada tugas tidak. Nah kalau anak bermain HP berarti orang tua dong yang ngasih handphone. Pernah curhat tidak ke anak-anak di rumah? Ibu kami di rumah ini kena pukul dari mama, dari bapak, dari kakak, dari paman kayak gitu. Iya. Sejauh ini sih belum ada ya yang curhat seperti itu. Anak-anak dengan punya masalah di rumah itu biasanya tidak mungkin kan ngomong secara langsung verbal gini, itu mungkin tidak, tapi dari sikap sih. Ada anak yang memang orang tuanya broken home maybe, terus di sekolah biasanya ada saja kelakuannya kayak butuh perhatian, maunya fokus perhatian kita harus ke dia, terus suka ganggu temannya. Kadang kita semuanya lagi, ayo kita belajar dulu ya, ibu minta waktunya kita belajar dulu boleh. Nah oke, semuanya sudah deal, sebentar dia malah colek sana, colek sini. Ada yang seperti itu. Biasanya kalau seperti ya dideketin. Tapi pernah tidak ibu merasa emosi sekali, jengkel sekali? Itu pasti. Ya namanya kita manusiawi ya. Kadang tuh segimanapun kita tuh manusia biasa begitu kan. Kadang aduh kesel ya Allah gitu kan. Karena anak-anak yang kadang kita sudah berusaha untuk oke, let's make it fun gitu di kelas English class gitu contohnya. Tapi ada saja kelakuan yang walaupun kita sudah ngomong masih jadi ngomong pasti sudah kayak sudah harus tarik nafas matanya. Oh tidak, aku ibu cantik. Kan kayak it's very special for me kalau anak-anak sudah bilang ibu Sud, kayak itu kayak oh my god I'm so happy ya. Saya dipanggil ibu Sud di sekolah gitu. Melakukan pendekatan yang bagaimana dengan anak-anak, mau ngobrol sama mereka, mau tanya kenapa hari ini, kayak ada yang nangis ibu, kan anak-anak bisa gitu ya. Ibu ini nangis, ibu ini di ini sampai, kenapa ya sini. Nah, kita itu kan salah satu bentuk dari pendekatan ya. Jadi kan, pokoknya ya kita guru harus banyak sabarnya, banyak senyumnya, walaupun ada masalah lain dengan apapun, kalau bisa disampaikan dulu. Yang namanya ketemu murid, anak-anak yang lucu ini, ayo kita buat mereka semakin fun. Gitu. Saya pernah cubit tidak? Cubit atau? No. Lebih ke my eyes talk gitu kan, kayak diam. Kayak gitu ya? Gemes banget ini. Biasanya kan tidak sampai begitu lah. Itu lebay itu. Itu mungkin kalau Om Jan ngajar ini bahaya ini. Tidak bisa ini. Kalau saya ngajar sih sudah lari semua. Pernah enggak saya misalnya lagi ngajar, terus kemudian anak-anak di belakang tuh berantem kayak gitu? Setiap hari seperti itu deh kayaknya. Pasti ada saja yang seperti itu. Kelas 1 maupun kelas 2? Kelas 1, kelas 2, bahkan sampai kelas 6 gitu loh. Oh iya? Kadang, ya namanya juga anak-anak ya, kayak hampir setiap hari itu saya tuh kayak kagum loh sama anak-anak tuh Om. Kayak, kok energi anak-anak ini loh. Kayak on terus energinya, kayak nadanya oke terus gitu energinya. Padahal kita guru ini sudah ngajar kelas 1, jam 1, 2, jam 3, 4, sudah lemas, sudah capek gitu kan. Saya pernah dapat di punaan saya sendiri. Iya. Punaan, jadi ada beberapa, Om, kamu punya tugas. Kita nih bingung, kenapa tugasnya banyak sekali dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, sama semua. Kalau untuk guru bahasa Inggris, kira-kira masuk akal nggak kalau itu? Kalau saya, I never give them homework. Kayak saya tidak pernah kasih mereka PR, karena mereka masih anak-anak ya Om. Apalagi umur usia kecil gitu ya, usia 6 tahun sampai 7, 8 itu. Maksudnya sudahlah, mereka cukup belajarnya di sekolah, pulang, ya sudah tidak usah mikir apa lagi besok kita ulangi lagi aja dulu yang ada itu. Tapi masih lebih banyak guru yang masih memberikan PR atau tugas di rumah dengan alasan biar anak-anak itu belajar. Karena kadang besoknya ketika ditanya lagi ngeblank, lupa semuanya. Saya minim, kira-kira umur sampai kelas berapa sih ketika ibu
dengan intonasi anak-anak. Biasanya kita lebih tegas ke anak-anak yang sudah di kelas 3 ke atas. Iya. 3, 4, 5. Kamu tidak boleh begitu. Bukan, maksudnya tidak dengan kekerasan atau dengan verbal yang kasar atau apa, tidak. Anak-anak gitu. Bukan, maksudnya bukan begitu. Kalau di kelas 4, 5, 6 itu ya sudah omong seperti biasa, karena sekarang tuh 4, 5, 6 mereka sudah sangat mengerti Om. Sama kayak kita dulu kan 4, 5, 6 tuh masih kayak bocil banget ya. Kalau sekarang 4, 5, 6 mereka paham, sudah mengerti. Anak-anak tidak boleh ribut gitu. Maksudnya tidak begitu juga ya Allah. Maksudnya tidak dengan marah, dengan intonasi yang bagaimana harus pegang kayu itu. Tidak, cuman ketika ngomong sekali they understand gitu kan. Tidak perlu harus ngomong kayak anak kecil yang kelas 1 2 yang kita bilang jangan main dulu. Tapi bagaimana kalau guru yang cowok? Guru cowok? Oh, guru cowok di atas baik-baik kok, aman-aman saja guru cowok di sekolah saya itu. Oke kok, tidak ada yang kejam banget gitu, tidak ada sih, semuanya baik. Kan begini ya, guru itu kan punya metode dan kita sudah pernah belajar metode pembelajaran itu kan waktu kuliah dan kita terapkan saat kita ngajar ini. Jadi ya kalau menurut saya guru yang sudah belajar psikologi pendidikan dan lain-lain itu pasti tidak mungkin menggunakan kekerasan dalam proses pembelajaran itu sendiri ataupun di lingkungan sekolah. Jadi karena sudah belajar itu makanya ya as wise as possible untuk ya menenangkan, jangan sampai kehadiran kita buat anak-anak malah pressure, ada yang bahkan sampai tidak sekolah tuh jangan sampai seperti itu ya. Pernah tidak ada kasus pemukulan terhadap siswa kayak gitu? Kasusnya adalah, kasus-kasus seperti itu ada, tapi segera kita tangani. Ada musyawarah antara pihak sekolah dan pihak orang tua. Itu biasanya selalu ada solusinya sih, tidak sampai yang parah banget juga. Paling kadang anak mungkin sudah sakit duluan ya dari rumah, terus hanya dicoel sedikit saja oleh gurunya, oh langsung oh gitu kan panjang gitu. Namanya juga anak-anak ya, kadang mungkin ada masalah lain atau apa. Tapi ya tidak dipungkiri memang hal-hal begitu ya sering terjadi, apalagi di sekolah-sekolah dasar. Sekolah-sekolah yang anak-anak kecil semua ya kita maklumi saja. Sekreatif apa sih anak-anak di sekolah, di dalam kelasnya Ibu? Anak-anak itu keren. Anak-anak itu semuanya tidak ada yang tidak mampu. Semuanya bisa, semuanya luar biasa. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang bisa ngebalance kita saat kita bilang, ayo kita belajar dulu sayang, atau gimana gitu. Oke, mereka ngikut gitu apa yang asalkan ya itu tadi. Kita main game dulu, kita ice breaking dulu, kita ada tepuk ini, tepuk itu, tepuk segalanya ada semua pokoknya waktu di kelas SD itu seperti itu. Dan mereka antusias. Kita bisa melihat mereka dan anak-anak itu ya kita tahu lah fokus mereka itu paling cuma 5 menit bahkan less than 5 minutes ya, kurang dari 5 menit bahkan. Hanya saja ya kita gimana sih caranya manfaatkan yang 5 menit fokus mereka itu tadi untuk ya materi itu benar-benar jos masuk begitu ke mereka begitu. Berarti di sekolah dia ada makan gratis? Oh sekarang belum, katanya bulan November MBG. Kita dulu kan ada. Kita dulu, iya sempat ya, dulu programnya siapa sih, bubur kacang hijau, kue masaknya di sekolah tapi ya, ini kan semuanya disatukan ya, baru dibagi. Tapi kan dulu sering bawa apa namanya itu, bawa aduh ini bikin memori masa lalu muncul dengan kadang-kadang sendiri. Sebenarnya piring hilang tiba-tiba. Iya, biasanya saya ingat Ibu waktu itu. Apa sih? Sering nyolong, kolaknya orang. Sekiranya diskusi kita hanya sampai di sini, tapi sejak tadi dimulai dari awal dan sampai akhir ini lumayan bagus ya, sekalipun bukan spesialis. Sekalipun bukan spesialis, tapi cukup menarik sehingga ada pesan-pesan yang mungkin bisa diambil. Jika ada hal yang ingin disampaikan bisa sampaikan di kolom komentar. Kita bisa kunjungi kita punya laman Facebook, YouTube, dan website kita Dimensi Indonesia. Oke, terima kasih Ibu. Thank you so Salam dan sehat selalu. Jaya selalu di sekolahnya. Oke, Minagekyo.